Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur oleh sebab berkat perlindungan serta pemeliharaanmu, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Kami boleh datang berbakti kepadamu ya Bapa. Bapa, kami percaya saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ampunilah segala kesalahan, ketidaktepatan dan ketidakpatutan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan, ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang menolong dan memberkati kami. Bapa, berbicaralah kepada kami melalui anak-Mu ini. Engkau ambil alih sepenuhnya ya Bapa, sehingga hanya maksud dan isi hati-Mu yang tersampaikan. Kami semua boleh mengerti akan kebenaran-Mu, boleh mengerti akan kehendak-Mu, bahkan melakukannya. Terima kasih ya Bapa, urapilah kami semua. Kami sudah siapkan diri kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Alfa Omega dan siapapun saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik. Nah, saudara bisa ambil sikap duduk yang enak saudara sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Sehingga saudara bisa memperhatikan dengan baik, saudara bisa mengerti, hidup saudara diubahkan dan semakin hari saudara boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa dan kodrat dosa itu adalah dua hal yang berbeda. Namun sangat terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Memahami dosa, maksud saya memahami pengertian dosa dan kodrat dosa itu sangat penting, bahkan merupakan suatu keharusan bagi setiap orang percaya, bagi saudara dan saya. Karena kalau tidak memahami akan hal itu, maka bisa dipastikan orang Kristen tidak akan memiliki perjuangan yang patut untuk mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, akibatnya maka tentu hidupnya akan terbelenggu, tidak bisa memiliki kemerdekaan. Dan memang faktanya kebanyakan atau bahkan saya katakan hampir semua orang Kristen itu sejatinya belum mengalami kemerdekaan yang sejati. Belum sungguh-sungguh merdeka. Itu bukan pendapat daripada saya saudara, tetapi Alkitab yang mengatakan, di mana di dalam Galatia 5 ayat 1, kalau kita perhatikan kalimat pertama, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalimat yang diawali dengan kata supaya,
Itu berarti apa yang dituliskan dalam kalimat itu sejatinya belum dialami atau belum terjadi. Contoh, kalau dikatakan supaya kamu berkenan di hadapan Allah, itu berarti sesungguhnya saudara dan saya itu belum berkenan di hadapan Allah. Ya. Kalau misalnya dikatakan supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, itu juga berarti kita belum mengerti akan kehendak Allah. Demikian halnya kalau dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti apa saudara? Berarti saudara dan saya, berarti kita belum sungguh-sungguh merdeka. Belum mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Nah, tadi saya katakan bahwa agar orang percaya bisa mengalami kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan di dalam Kristus, maka harus memahami pengertian dosa dan kodrat dosa. Lalu pertanyaannya, dosa itu apa? Nah, dosa adalah hamartia kalau dalam teks aslinya, kemelesetan, ketidaktepatan, tidak tepat sasaran dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan itu bisa terwujud dalam sikap hati dan perasaan. Sikap hati itu apa? Misalnya kebencian, iri hati, kekecewaan, niat jahat, ketidaktulusan, keegoisan. Sedangkan yang menyangkut perasaan adalah ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Juga bisa terwujud di dalam pikiran, yaitu apa? Pikiran yang jahat, pikiran kotor, pikiran najis. Dalam perkataan, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang kasar. Begitu pula dalam perbuatan, suka merendahkan orang lain, misalnya seperti itu. Bertindak kasar atau tidak senonoh. Mencuri, berzina, korupsi, berbohong, dan tentu masih banyak lagi saudara. Saudara bisa periksa. Itu semua sejatinya ada di dalam kehidupan kita, saudara. Itu dosa. Dan Alkitab jelas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Lalu kodrat dosa, apa itu kodrat dosa? Kodrat dosa adalah kecenderungan atau kemampuan atau potensi atau penyebab seseorang bisa berbuat dosa. Nah, ini akar permasalahannya. Atau bisa saya istilahkan dengan penyakit dosa. Kalau Alkitab mengatakan manusia lama atau karakter lama kita, itu namanya kodrat dosa. Saudara, yang namanya kodrat dosa ini sudah kita bawa sejak kita kecil, bahkan sejak kita belum lahir. Makanya di dalam Mazmur 51 ayat yang kelima, pemazmur mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan.
Dalam dosa aku dikandung ibuku. Makanya begitu orang lahir ke dalam dunia, sudah ada potensi, sudah ada kecenderungan, sudah bisa berbuat dosa. Hidupnya memiliki ketidaktepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Tahu ya bedanya sekarang antara dosa dan kodrat dosa. Atau mungkin masih kurang jelas saudara. Nah, dosa itu bisa saya ibaratkan itu seperti batuk. Ya, batuk. Sedangkan kodrat dosa itu paru-paru yang flek. Kalau yang diobati cuma batuknya sembuh, maka pasti bisa batuk lagi. Kecuali kalau paru-parunya, penyakit batuknya itu sendiri yang dimatikan, yang disembuhkan, maka orang tidak akan bisa batuk lagi. Sembuh total maksudnya begitu. Dosa itu ibarat keringat dingin yang keluar dari tubuh atau keadaan seseorang yang sering terengah-engah. Jalan jauh sedikit, naik tangga, terengah-engah saudara. Sedangkan kodrat dosa itu seperti jantung yang lemah. Jadi kalau jantung yang lemah ini tidak disembuhkan, kalau tidak digarap, tidak diselesaikan, maka keringat dingin itu akan tetap ada. Keadaan terengah-engah itu pasti tetap dialami. Meskipun itu bisa ditanggulangi saudara. Kalau keringat dingin keluar ya dilap yang paling gampang itu hilang. Tapi nanti muncul lagi. Kecuali kalau jantung yang lemah tadi diperbaiki. Nah itulah pentingnya kita memahami akan adanya kodrat dosa di dalam diri manusia saudara. Dengan mengerti akan hal ini, kita jadi sadar sekarang bahwa kita sesungguhnya itu belum sungguh-sungguh merdeka saudara. Buktinya apa? Nah buktinya masih bisa berbuat dosa, bahkan sering berbuat dosa, bahkan tahu kalau itu salah tetapi ditabrak, tetap dikerjakan saudara. Nah mungkin saudara ada satu pertanyaan, kalau begitu Pak, apakah orang Kristen tidak bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya? Apakah tidak bisa sungguh-sungguh merdeka? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Tentu maksudnya dalam konteks ini adalah terbebas dari kodrat dosa. Jawabnya bisa saudara, bisa. Lalu bagaimana supaya kita bisa sungguh-sungguh merdeka? Tadi kita coba belajar dari apa yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 1. Kita akan baca lagi ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Lalu ada kalimat selanjutnya. Itu artinya jawabannya saudara. Berarti agar orang percaya bisa sungguh-sungguh merdeka, dari ayat ini kita tahu ada dua hal yang harus terjadi. Ada dua hal yang harus dikerjakan. Apa itu? Yang pertama, Kristus atau Yesus ya harus memerdekakan kita.
itu mutlak, itu tidak bisa ditawar. Itu adalah bagian dari Allah yang harus dikerjakan dalam rangka supaya orang berdosa itu benar-benar bisa mengalami kemerdekaan sejati. Dan puji Tuhan, kenapa? Karena apa yang menjadi bagian daripada Allah itu sudah dikerjakan. Kok bisa Pak? Lah tadi ayat tadi jelas mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah mati. Nah, dikatakan dengan kata telah. Berarti sudah dikerjakan. Pertanyaannya, kapan Pak? Ya 2000 tahun yang lalu. Melalui karya salib. Ketika darahnya ditumpahkan, dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 29, ya, mengangkut dosa dunia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 jelas dikatakan bahwa Kristus mati bagi semua orang. Bahkan karya salib itu dilakukan Kristus sekali untuk selama-lamanya dan sempurna. Maksudnya sekali untuk selama-lamanya itu untuk menebus dosa Adam sampai manusia terakhir. Dari manusia yang pernah ada di muka bumi ini, yang sekarang sedang menghuni bumi ini, dan mereka yang akan lahir. Semua dosanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus mati cuman sekali, saudara. Dan itu sempurna. Maksudnya Pak? Maksudnya sempurna adalah sudah menyelesaikan baik dosa yang sudah kita lakukan alias dosa masa lalu, dosa yang sedang kita kerjakan, atau dosa yang akan kita lakukan. Jadi semuanya itu sesungguhnya sudah selesai, saudara. Sudah selesai. Jadi karya salib itu sesungguhnya karya yang luar biasa. Kalau kita mengerti akan kebenaran ini, wah, kita kagum saudara. Itulah sebabnya dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh karena apa? Oleh karena karya salib. Dengan karya salib, ya, manusia atau orang percaya sudah dimerdekakan dari dosa. Sudah dimerdekakan dari dosa, saudara. Tapi ingat, baru sementara. Loh, kok baru sementara, Pak? Iya, karena manusia masih bisa berbuat dosa lagi. Tadi sudah saya jelaskan. Kenapa masih bisa berbuat dosa lagi? Karena penyakit dosanya itu, kodrat dosanya itu masih ada di dalam dirinya, saudara. Itulah kenapa hal kedua yang harus diselesaikan, yang harus dilakukan adalah dari pihak manusia, saudara. Tadi dikatakan, saya ulang, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, kalimat selanjutnya apa, saudara? Karena itu dikatakan, ya, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalimat berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan
lekuk perhambaan itu artinya sama. Jangan menjadi hamba atau budak dosa lagi. Dengan kata lain, yang kedua yang harus terjadi atau dilakukan berkenaan supaya kita sungguh-sungguh merdeka adalah kita harus mematikan kodrat dosa dalam diri kita. Itu bagian manusia. Jadi saudara dan saya harus berjuang mematikan kodrat dosa dalam diri kita masing-masing. Itu tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Loh, kok enggak bisa, Pak? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Oh, enggak bisa, saudara. Kenapa enggak bisa? Karena Tuhan telah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Sehingga berdasarkan segala pertimbangan, manusia itu bisa memutuskan, bisa memilih. Ya, apakah mau berbuat dosa ataukah tidak. Itu pilihan manusia sendiri, bukan Tuhan yang tentukan. Tuhan tidak bisa mengintervensi apa yang menjadi keputusan manusia. Maka di dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu, saya tulis dengan huruf besar, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus dikatakan harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi dari ayat ini jelas kita tahu bahwa yang bertanggung jawab atas kodrat dosa, tadi sudah saya katakan bahwa kodrat dosa itu sama dengan manusia lama. Nah ini, yang bertanggung jawab itu bukan Tuhan, yang bisa menyelesaikan itu bukan Tuhan, tetapi manusia itu sendiri. Katakan amin, saudara. Nah ini harus disadari dan dipahami betul, saudara. Kita, saudara dan saya, ya, yang harus mematikan kodrat dosa itu. Ya, saudara, bagian Allah sudah selesai. Bagian kitalah yang harus diselesaikan. Nah, lalu bisa muncul pertanyaan, kalau begitu caranya bagaimana, Pak? Agar kita bisa menanggalkan manusia lama atau kodrat dosa itu. Ini yang mesti kita perkarakan. Caranya gampang, saudara, dengan cara tidak menurutinya. Ya, semudah itu tetapi juga sesulit itu, saudara. Ya, tidak menuruti. Itu baru bisa dikatakan kita mematikan kodrat dosa. Tentu itu tidak mudah dan sukar. Kenapa? Nah, ingat saudara, tadi sudah saya katakan bahwa kodrat itu ada sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir. Kalau begitu sudah betapa lamanya itu kita miliki. Itulah sebabnya sangat tidak mudah dan itu akan selalu muncul dalam diri kita. Itulah yang sering dikatakan sebagai monster. Ya, diri kita itu di dalamnya ada monster kecil, monster sedang, monster gede. Monster, kenapa dikatakan monster? Karena semakin itu dituruti, maka semakin menuntut, saudara. Semakin menuntut dan kita akan jadi edik, kita akan jadi ketagihan, saudara.
Ketagihan kalau yang baik gak apa-apa, tapi ini ketagihan menjadi budak dosa. Dibelenggu dengan dosa, tidak bisa mengalami kemerdekaan sejati. Nah, saudara, berat ya saudara jadi orang Kristen kalau ngerti sungguh-sungguh. Tetapi ya yang namanya berat atau terkesan mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Syaratnya juga sederhana, semuanya sederhana saudara, yang susah itu melakukannya. Ya. Sederhana saya katakan, apa supaya kita bisa tidak menuruti kodrat dosa kita? Punya tekad yang bulat. Punya tekad dulu. Tekadnya harus bulat, pokoknya. Nah itu harus jadi prinsip. Pokoknya aku tidak akan menuruti. Itu dulu. Lalu apa Pak? Yang lain? Yang lain ya kita harus bertekun, ya kita harus konsisten, ya kita harus lakukan terus menerus, begitu. Sampai kapan Pak? Nah pertanyaannya gitu, sepanjang umur kita, sepanjang umur kita, enggak main-main loh saudara, sepanjang umur kita. Berarti kalau gitu, selama kita hidup gak mungkin Pak kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Oh mungkin saudara. Itulah kenapa di dalam Matius 24 ayat 13 dikatakan ya barang siapa bertahan sampai kesudahannya atau orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat dikatakan begitu. Maksudnya kalau kita konsisten, kalau kita tekun, maka kita akan mengalami kemerdekaan sejati. Kita akan sungguh-sungguh merdeka dan kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah kalau saudara berpikir, loh kok gitu apa ya Pak? Lah itu salah satu yang membuat saudara tidak bisa, yang membuat saudara sulit. Ya. Supaya lebih jelas, saya kasih satu ilustrasi yang bisa menolong kita di dalam memahami bagaimana kita harus berjuang untuk mematikan kodrat dosa kita itu sepanjang atau seumur hidup kita. Sewaktu anak-anak saya masih kecil-kecil, ya saya sering ajak ke matahari. Di sana ada time zone, saya percaya saudara pasti yang banyak yang tahu juga ya saudara. Salah satu permainannya adalah memukul kepala ular atau kepala naga dengan palu. Disediain palu di situ ya. Kemudian di situ ada papan, mesin maksudnya, di mana ada kepala ular atau naga 6 berjajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, begitu kita memasukkan koin, maka permainan dimulai dan akan berakhir ketika waktunya habis. Lah permainannya seperti apa? Kepala ular atau naga ini akan muncul secara tiba-tiba, secara bergantian dan acak. Maksudnya apa? Misal ini ada 6 ya. Kepala ular yang satu muncul, habis itu yang nomor 5, habis itu nomor 3, habis itu nomor 2, habis itu nomor 5 lagi. Maksudnya seperti itu. Bisa juga 2 kepala ular atau naga itu muncul secara bersamaan. Nah, pemain atau si anak ini harus memukul atau mematikan kepala ular atau naga itu begitu muncul. Jadi begitu kepala naga muncul, pukul, dok, dia akan mati. Tetapi ketika mati, dia bisa hidup lagi karena di tempat yang sama itu bisa keluar lagi saudara. Nah, saudara habis memukul kepala naga yang pertama,
muncul kepala naga ketiga, pukul lagi, mati, tapi keluar lagi. Habis itu kepala naga kedua muncul, pukul lagi, mati, tapi keluar lagi. Kadang-kadang kepala naga nomor 2 dan 5 keluar bareng, dipukul sama anak itu. Tepat keduanya mati, tapi keluar lagi saudara. Begitu seterusnya. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan oleh koin yang kita masukkan tadi habis. Baru kepala naga itu tidak muncul. Kalau si pemain selalu berhasil memukul, maka dia bisa mengumpulkan tiket yang banyak. Setelah itu keluar dari mesin tiketnya, rek gitu banyak. Tetapi kalau tidak berhasil, saya pernah ngalamin itu. Tiketnya enggak keluar sama sekali saudara, enggak keluar sama sekali. Artinya apa? Ada anak yang terbiasa bermain, ada yang enggak. Yang terbiasa bermain itu bisa tahu saudara, oh setelah ini nanti yang pertama ini, habis itu yang kelima, habis yang kelima yang keempat, habis keempat kelima lagi, habis itu 1 sama 2 barengan. Tahu saudara, sehingga cepat sekali. Dan tiket yang diperoleh banyak. Itu menggambarkan perjuangan orang Kristen untuk memerdekakan diri dari dosa, untuk mematikan kodrat dosa di dalam dirinya saudara. Kemampuan tiap-tiap orang berbeda, kodrat dosa yang muncul juga berbeda, tidak sama saudara. Nah, artinya apa ini semua saudara? Artinya bahwa ketika kodrat atau ambisi, hasrat, keinginan itu muncul dalam diri kita, itu kita harus tidak menuruti alias mematikan. Syukur-syukur kalau baru mau muncul bisa dicegah. Itu sama halnya kita memukul kepala ular atau naga tadi dengan palu sampai mati saudara. Nah kalau kita berhasil memukul itu berarti kita berhasil mematikan satu monster, satu kodrat dosa di dalam diri kita. Itu sama halnya kita sedang mengumpulkan harta di surga. Luar biasa ya saudara. Nah, itu harus kita lakukan terus menerus. Itu tidak kita lakukan sekali. Makanya yang namanya pertobatan itu tidak sekali. Lah banyak orang Kristen berpikir yang namanya bertobat itu ketika terima Yesus. Padahal yang namanya pertobatan itu harus dilakukan setiap saat. Harus selalu diupdate seperti memukul kepala ular tadi. Sampai kapan? Karena tadi ketika koin dimasukkan ada waktunya, sama ketika kita datang ke dalam dunia ini juga ada masa hidupnya. Ada yang 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, ada yang tidak nyampe seumur itu. Tetapi semua punya tugas yang sama. Selama hidupnya harus berjuang mematikan kodrat dosa itu. Setiap kali muncul dimatiin. Kalau sudah tahu loh kok pikiran saya mau mulai porno ya, nggak usah diturutin. Dipindah, mikirin yang lain saudara. Tahu ini, begitu ada orang ngomong kasar lalu muncul inginnya membalas. Tahu sadar, dimatiin. Jangan dituruti. Saudara, itu saudara harus tekun. Bisanya tekun kalau saudara punya tekad yang bulat dulu. Pokoknya aku enggak mau. Tahu rentan atau lemah dalam hal keuangan, begitu terkait dengan uang ya, udahlah menjauh dulu. Sebelum terjadi segala sesuatu. Kan begitu saudara, ya. Tahu kalau ada orang ngomong-ngomong ya, ada satu beda pendapat, kalau nimbrung pasti marah. Ya jangan nimbrung saudara, sesederhana itu tapi sesulit itu.
Kenapa saya katakan sesulit itu? Faktanya banyak orang yang gagal, yang tidak bisa saudara. Makanya kalau Paulus menggambarkan bagaimana orang percaya itu mematikan kodrat dosa, itu diibaratkan sebagai suatu pertandingan. Dan Paulus berhasil, dia sendiri mengatakan aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Itu di hari-hari terakhir dari masa hidup Paulus. Dia bisa berkata seperti itu. Kalau penulis Ibrani, dalam Ibrani 12 dikatakan apa? Dikatakan sebagai satu perlombaan yang wajib. Namanya perlombaan wajib itu mau tidak mau harus dikerjakan. Nah bagaimana kalau tidak dikerjakan saudara? Lah ya tentu kalau tidak dikerjakan tentu ada akibatnya saudara. Nah, saya percaya dengan saya menjelaskan akan hal ini, sekarang jadi jelas saudara. Kita pasti akan menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita ini belum sungguh-sungguh merdeka. Belum mengalami kemerdekaan sejati. Belum saudara. Dan kita harus terus berjuang, barulah kalau di setiap saat, di setiap momen kita berhasil memukul kepala naga, kita berhasil untuk tidak menuruti kodrat dosa tadi yang muncul, maka kita sesungguhnya sedang menuju kepada kesempurnaan, saudara. Dan kalau itu senantiasa terjadi, maka dalam setiap sikap hati perasaan, pikiran, tutur kata dan perbuatan kita akan selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Orang-orang seperti ini ada, saya sudah jelaskan lewat mimbar ini. Ya, akan sulit didapat kesalahannya. Orang mau cari kesalahannya itu susah. Seperti Daniel, seperti Yusuf dalam perjanjian lama. Dicari salahnya susah saudara. Karena dalam setiap yang dilakukan, yang dipikirkan, yang dirasakan selalu sesuai dengan kehendak Bapa saudara. Itu pada saat seperti itu, itulah kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, jadi kita harus tahu akan hal ini dan tidak hanya sekedar tahu, kita harus menyadari betul bahwa kodrat dosa itu masih ada. Kalau kita menyadari masih ada, maka otomatis kita tahu akibatnya. Ya, karena tadi dikatakan manusia lama yang akan menuju kepada kebinasaannya. Artinya kalau kodrat dosa itu tidak dimatikan, kita pasti akan binasa. Maka dengan mengerti akan hal ini, seharusnya orang percaya akan berjuang, ya. Dan itu harus kita lakukan mulai sekarang, sedini mungkin. Kenapa Pak? Kok mesti sedini mungkin? Karena kita tidak tahu kapan hari akhir hidup kita. Setiap saat kita bisa pulang, saudara. Saya punya teman saat ini masih berada di ICU. Perempuan sudah ditinggal mati suaminya, anaknya satu kuliah, yang dua masih kecil-kecil. Orangnya sehat, tinggalnya di Surabaya, enggak punya penyakit, enggak punya keluhan. Ya, beberapa hari yang lalu diberitahu bahwa si orang ini itu sakit. Pada tanya sakit apa? Stroke ringan. Loh, seusia saya saudara. Ya paruh baya ya saudara ya. Akhirnya apa? Harus dibawa ke Jakarta. Charter pesawat dibawa ke Jakarta. Ya, sampai di Jakarta dibawa ke satu dokter yang spesialis itu. Ternyata apa saudara? Ternyata itu kata dokter itu ada kelainan. Kelainan apa? Pembuluh vena dan arteri itu enggak bisa gatuk, enggak bisa
bersentuhan ya bahasanya apa, enggak bisa gatuk bahasa Jawanya. Tapi itu jadi satu saudara, gatuk maksudnya begitu. Akhirnya apa? Membuat satu simpul sebesar begini di belakang kepala begini. Pecah saudara, pecah. Akhirnya dioperasi masuk ICU 2 hari. Tetapi diperpanjang 5 hari. Kayaknya hari ini hari kelima. Kita teman-teman diajak dukung. Yuk kita doa bareng ya, kita doa bareng. Ya, kita dukung dalam doa. Ya, yang mau saya sampaikan kepada saudara ini bahwa keadaan manusia itu sangat rentan saudara. Kita lemah sekali kok. Orang yang tadinya kuat nggak ada apa-apa tahu-tahu bisa begitu. Kita nggak ngerti. Bahkan kita lihat saat ini di sekitar kita dengan kondisi pandemi ini, apalagi varian D, ya begitu orang kena hilang kok saudara. Bisa pulang sewaktu-waktu. Nah kalau waktu kita habis, koin kita tadi habis, ular naga yang nggak keluar lagi. Tetapi yang jadi persoalan kalau saudara dan saya belum mematikan kodrat dosa, belum ada dalam perjuangan itu saudara, nasib kekal kita terancam. Kita pasti akan jadi sampah kekal dan dibuang ke api kekal dan itu mengerikan. Dan itu penyesalan yang tidak ada akhirnya saudara. Atau dengan kata lain gak bisa disesali lagi, percuma. Makanya orang percaya harus tahu, orang Kristen harus tahu tujuan imannya. Tujuan imannya itu apa? Ya, agar kita bisa serupa dengan Yesus. Karena dialah anak yang berkenan di hadapan Bapa dan itu sudah diakui oleh Bapa sendiri. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Kita harus contoh dia. Dia model satu-satunya kok. Caranya gimana? Tadi mematikan kodrat dosa. Amin saudara. Oleh sebab itu kiranya melalui kebenaran ini kita boleh disadarkan. Dan kalau saya cerita seperti itu tadi bukan menakut-nakuti saudara. Tapi justru memotivasi supaya saudara berjuang untuk hidup kudus. Tidak bercacat dan tidak bercela. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian, hanya satu kerinduanku. Seperti yang tadi sudah dipujikan oleh WL dan Singer. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti
perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Saudara, kebenaran firman hari ini jelas mengingatkan kepada kita bahwa meskipun kita jadi orang Kristen dan sudah pergi ke gereja, bahkan barangkali di antara saudara sudah melayani, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi itu bukan berarti hidup kita sudah benar-benar bebas dari yang namanya penyakit dosa. Masih ada virus dosa di dalam hidup kita. Dan itu menjadi tanggung jawab kita yang harus membereskan, yang harus membersihkan. Supaya apa? Supaya kita yang sudah dibenarkan, yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, itu benar-benar bisa berkeadaan merdeka. Bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Tidak lagi mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, hati kita tulus, bersih, tidak ada kemunafikan, pikiran kita juga bersih, tidak najis, bahkan segala tutur kata dan perbuatan kita tidak bercacat dan tidak bercela. Itu sangat mungkin asal kita memiliki tekad yang bulat. Tekad itu harus kita penuhi dulu sehingga kita bisa hidup dalam kemaksimalan akan kehendak Allah. Maka Roh Kuduslah, Allah sendiri yang akan menyelesaikannya. Sehingga kita bisa serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Itu yang harus jadi tujuan iman kita. Dan ini waktu adalah waktu yang sangat berharga, anugerah bagi kita. Karena ketika kita masih bernafas, detak jantung kita masih bekerja, itu artinya masih ada kesempatan. Saudara, saya mau kasih tahu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Ingat saudara, manusia itu lemah dan rentan. Hidup kita bisa berakhir kapan saja. Dan kalau itu terjadi, kodrat dosa belum kita bereskan, saudara akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Sebab itu, mari kita ikuti pertandingan iman kita. Kita pujikan sekali lagi dari depan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Amin. Akhir hayatku ini tidak
penentu. Haleluya. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan. Sekali lagi katakan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sungguh Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena firman-Mu benar-benar memberi pengertian yang utuh kepada setiap kami bahwa walaupun putra tunggal-Mu telah mati dan darahnya sudah memerdekakan kami dari dosa, namun kami belum sepenuhnya berkeadaan merdeka. Ada satu tanggung jawab dalam diri kami untuk mematikan penyakit dosa itu, virus yang ada di dalam diri kami, kodrat dosa yang senantiasa muncul sepanjang hidup kami. Kami harus berjuang untuk mematikannya, untuk tidak menurutinya, untuk mengakhirinya. Sehingga sebelum kami ada di hadapan-Mu, kami boleh benar-benar sudah berkeadaan merdeka. Hidup kami benar-benar tidak bercacat dan tidak bercela. Kami benar-benar sudah keluar dari apa yang najis. Terima kasih Bapa, dan kami tahu kami tidak sendiri dalam perjuangan kami. Karena Engkau sendiri, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menuntun, mengarahkan sehingga kami boleh berhasil. Terima kasih ya Bapak. Kami pagi ini akan perbarui komitmen dan tekad kami. Supaya kami tidak menyesal, supaya kelak
kami boleh kedapatan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, menyerahkan siapapun yang ambil bagian dalam ibadah ini, yang mendengarkan, memperhatikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, menyimpan di dalam hatinya. Kiranya Engkau sendiri yang menolong, Engkau sendiri yang memberkati dalam segenap aspek hidupnya. Bapak, hati kami sungguh terbeban dengan kondisi bangsa dan negara kami. Juga masyarakat dunia pada umumnya. Di tengah kondisi pandemi yang belum kunjung selesai. Bapa di surga, kami tahu Engkau ada, bahkan Engkau tetap pegang kendali atas semuanya ini. Bapa, kami mau serahkan hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi ke tangan-Mu. Jemaat yang kami layani ke tangan-Mu. Kami ungsikan hidup kami kepadamu ya Bapak. Kami mau berlindung kepadamu. Bapa, kiranya Engkau berkenan. Kiranya Engkau berkenan ya Bapak. Kami juga mau serahkan kondisi bangsa negara kami, para pemimpin yang terus berjuang melalui Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kiranya Engkau juga menolong, Engkau memberkati. Sehingga semuanya boleh bisa dilalui sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga mau serahkan segenap pergumulan hidup setiap kami ke tangan-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang terus menguatkan, menolong kami sehingga kami boleh melaluinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin.